Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta langit dan bumi ini dan pencipta diri kita sendiri yang selalu kita sebutkan dengan nama Allah. Juga jika memiliki panduan hidup setelah mengenal Tuhan kita Allah, kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Kita juga jadi mengetahui apa balasan dari perbuatan-perbuatan atas ketaatan kita dan apa hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Puncaknya kita dijanjikan untuk mendapatkan balasan yang abadi di surga yang penuh dengan nikmat dan juga ancaman yang menyakitkan di neraka bagi para pembangkang. Ini nikmat yang sangat besar yang harusnya kita syukuri, dan belum lagi nikmat kesehatan, kesempatan, pasangan hidup, keturunan, dan segala macam hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menikmati dan mensyukurinya. Dan Allah memudahkan kalimat syukur itu dengan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga sebagai balas jasa setelah 23 tahun beliau menghabiskan umurnya untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya, serta 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama, akhirnya sampai kepada kita dan kita jadikan sebagai panduan hidup ini. Di awal pertemuan sebelum kita masuk ke bahasan kita atau lanjutan bedah buku kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh kesalahan, dosa, kekeliruan, pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kekurangan dan aib ditutupi, serta Allah Subhanahu wa taala menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negara kita tercinta ini. Allah berikan petunjuk para pemimpin, siapapun pemimpin kita sekarang atau ke depannya, selalu saja menjalankan tugas amanah dengan baik, dan juga kita masyarakat selalu menjalankan program-program yang positif untuk memakmurkan dan menjaga persatuan dan kesatuan sehingga akhirnya negara kita maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu saja kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza yang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, yang saya yakin dan kita semua yakin dia sedang mendengar kita karena dia maha mendengar, dan melihat kita karena dia maha melihat, dan juga mengetahui niat-niat dan isi hati kita karena dia maha mengetahui segala sesuatunya, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebulan sekali kita akan lanjutkan bedah buku kita Keajaiban Sedekah dan Istighfar, yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam, dan ada di bawah judul buku kita Kanker Ganas Sembuh Lewat Sedekah, Sungguh Ajaib. Nanti akan ada dalam kisah-kisah. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang masalah perkataan para salafus saleh berhubungan dengan sedekah. Sedikit saya ingatkan lagi karena bahasan kita masih fokus ke sedekah. Setengah buku ini, setengahnya lagi kita akan bahas istighfar dan taubat. Sedekah itu Bapak Ibu sekalian, dalam kacamata Islam, dan harusnya setiap kita penganut Islam ini menganggapnya sebagai sebuah ibadah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua sarana untuk mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi. Seperti kalau orang investasi di manusia, seorang manusia misalnya punya, atau seseorang yang kita kenal memiliki perusahaan yang bagus, ya, dia kompeten di bidangnya, dia memiliki kualitas ya, yang sangat baik, juga mungkin pemiliknya terkenal jujur misalnya, kita akan berlomba-lomba
untuk berinvestasi dana kita di sana karena kita yakin dengan 10 juta, 100 juta yang kita investasi kita akan dapat feedbacknya dari perusahaan yang maju tersebut. Nah begini sebenarnya harusnya kita memahami bagaimana kalau kita bersedekah kita sedang investasi tapi langsung kepada pencipta langit dan bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan ini sudah kita baca di pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu selalu mengulangi itu ya. Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274 yang membahas tentang masalah sedekah. Belasan ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di situ, menyebutkan tentang keutamaannya, syarat diterimanya, dan juga balasannya. Jadi sedekah itu Bapak Ibu sekalian adalah bentuk investasi, di mana Anda sedekah hari ini akan datang lebih banyak lagi rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi SAW bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, sedekahkan, keluarkan di jalan Allah, dan jangan pernah kau takut kekurangan setelah itu dari pemilik singgasana yang agung, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi SAW bersabda kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan pernah kau perhitungan kalau mau sedekah, karena Allah juga akan bisa perhitungan denganmu. Jadi sedekah ini adalah bentuk investasi, tapi langsung kepada pemilik pencipta langit dan bumi ini. Dan salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah tadi yang saya sebutkan dari ayat 261 sampai 274, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menekankan sekali keutamaannya orang kalau sedekah itu, ya dia ibaratnya seperti sebuah biji yang memunculkan ya 7 bulir, satu bulir ada satu benih menumbuhkan 7 bulir, satu bulir ada 100 biji. Jadi kalau diterjemahkan adalah kalau satu kali kita investasi kepada Allah, balasannya bisa sampai ratusan kali lipat. Tidak akan pernah ada perusahaan di muka bumi ini yang Anda investasi 1 juta, dapatnya 700 juta. Itu nggak mungkin, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu sekalian, beliau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang munafik di Madinah sengaja memahalkan produk karena mereka menguasai pasar, kemudian mereka menahan stok produk sehingga umat Islam terganggu dan mereka memahalkan produk tersebut. Maka Utsman bin Affan mengambil inisiatif dengan hartanya, mengirim sekian banyak pegawainya ke negeri Syam untuk membeli semua kebutuhan umat Islam. Pas tiba di pintu gerbang kota Madinah, kafilah perdagangan Utsman ditahan oleh orang-orang Yahudi dan orang munafik. Mereka menanyakan kepada orang-orang di situ, siapa pemilik kafilah ini? Mereka bilang Utsman bin Affan. Maka mereka minta agar Utsman datang karena mereka mau negosiasi. Mereka mau negosiasi. Mereka mau beli semua produk itu karena menguasai pasar. Maka Utsman pun datang radhiyallahu anhu, lalu kemudian mereka mulai negosiasi. Hai Utsman, kau ingin jual berapa produkmu ini? Utsman mengatakan, berapa kalian mau beli? Ada di antara mereka mengatakan, saya akan lipat gandakan produk ini, setiap produk ini. Ada banyak sekali unta, puluhan bahkan ratusan unta, saya akan lipat gandakan semua produknya 1 kali lipat, maksudnya 2 harga. Kalau 1 dirham dibeli jadi 2 dirham, jadi sudah pasti ada keuntungan double 100%. Ya. Maka kata Utsman bin Affan, saya ingin lebih. Ada yang mengatakan saya akan kasih 2 kali lipat. Utsman bilang saya ingin lebih. Sampai terakhir ada satu orang Yahudi menawar 5 kali lipat. Utsman mengatakan saya ingin lebih. Orang itu mengatakan siapa lagi yang akan beli lebih daripada kami? Setiap produk dinaikkan 5 kali lipat harganya. Maka kata Utsman, kalian mau tahu siapa yang membeli dari aku lebih daripada itu? Mereka tentu penasaran, iya. Mereka mau tahu siapa ini? Sangat kaya di mata manusia. Kalau ada puluhan bahkan ratusan ekor unta membawa produk, itu semua per itemnya dinaikkan lebih dari 5 kali lipat harganya. Maka Utsman bin Affan menyuruh pegawainya mengumumkan di seluruh kota Madinah agar seluruh umat Islam datang berkumpul. Pada saat mereka berkumpul, Utsman mengiklankan di depan orang Yahudi dan orang-orang munafik itu, sesungguhnya wahai muslimin, ini semuanya dagangan saya wakaf untuk kalian. Ambil semua kalian. Maka seluruh umat Islam mengambil kebutuhan mereka dari perdagangan Utsman tanpa bayar 1 dirham pun. Setelah habis semuanya,
dibagi-bagi, dan dengan itu muslimin tidak butuh belanja 1 bulan. Sehingga pasar jadi normal kembali, dan akhirnya mereka terpaksa menjual produk mereka dengan harga normal karena tidak ada pembelinya. Maka waktu sudah dibagi semua makanan atau pangan tersebut, maka Utsman menghadap kepada mereka, gitu kan. Apakah kalian sudah tahu siapa yang beli lebih daripada kalian? Mereka bilang, apalagi yang kau bisa jual Utsman? Semua sudah habis dibagikan kepada orang. Maka Utsman mengatakan pada mereka, membuat mereka semua terdiam, ketahuilah yang membeli dari aku lebih dari kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan akan membalas sampai bahkan 700 kali lipat dari apapun yang diinvestasikan. Maka begitu cara memahami teman-teman. Kalau kita masih selalu berpikir seperti kapitalis, saya keluarkan 10.000 rupiah, dari 100.000 berarti angka saya sisa 90.000, artinya selalu berpikir ini kurang, apa yang kita keluarkan karena tidak ada feedback dengan di kacamata kita, maka secara otomatis kita akan berpikiran seperti mereka. Kita akan bakhil, tidak mau keluarkan. Tapi Islam mengajarkan tidak, keluarkan kau akan dapat lebih banyak. Mau dapat ikan paus, kita tidak mungkin pakai kail, pakai kapal tanker. Ya, kalau mau lebih banyak, mendapatkan rezeki dari Allah SWT, pakai resep ini Bapak Ibu sekalian. Sudah berapa kali pertemuan saya ulangi terus, coba pakai resep ini. Sedekah, makin besar Bapak Ibu keluarkan di jalan Allah, makin besar datang rezekinya. Itu pasti. Dan inilah yang dibahas oleh penulis di sini, keajaiban sedekah itu. Ini semua poin-poin yang akan selalu kita ulangi insya Allah untuk terus memotivasi kita jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih rezeki dengan sedekah. Kita sudah jelaskan perkataan-perkataan ulama salaf ya pada pertemuan yang lalu bagaimana mereka mengingatkan kepada kita agar setiap muslim itu harusnya menanamkan juga dalam diri mereka lebih perlu dengan sedekah itu daripada orang miskin yang menerima sedekahnya. Ya, kalau teman-teman pegang bukunya bisa dilihat di halaman 7 ya. Di halaman 7 ada perkataan Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, di halaman 7 beliau mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, kalau ada orang miskin atau orang yang terima hadiah yang aku kasih atau sedekah aku kasih, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Laits bin Sa'ad Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita, kalau anda bersedekah, jangan pernah berpikir orang yang terima sedekah itu lebih perlu, anda lebih perlu. Karena dengan kita kasih dia 100.000 rupiah, dia terima nilainya, dia pakai beli makanan, dia bayar utangnya, atau dia pakai untuk transportasinya, habis. Tapi anda yang sedang sedekah itu akan mendapatkan nilai 100.000 itu di timbangan amal kita hari kiamat. Dan tidak bisa diletakkan ke timbangan amal kecuali kita sedekahkan. Oleh karena itu kita harus menanamkan secara spiritual atau keimanan kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada orang yang menerimanya. Kenapa masih ada orang yang suka memincingkan mata, menganggap remeh orang yang minta bantuan atau mau utang? Padahal sebenarnya itu peluang bagi dia untuk membawa amal sedekahnya ini ke timbangan amal. Itu perkataan Al-Laits. Ini sudah kita pelajari yang lalu, cuma saya ingatkan kembali. Di bawahnya lagi, di halaman 7 juga ada perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, pada saat beliau sudah bagi-bagi sedekahnya, dia udah kasih nih, orang semua sudah pergi. Maka dia mengatakan, mereka sambil nunduk orang-orang yang menerima sedekah dia, membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi begitu mereka memahaminya. Jadi sedekah yang dia kasih keluar dibawa oleh orang tersebut, yang memberi ini senyum. Fudail bin Iyad sambil mengatakan, lihat orang-orang itu, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita nanti di timbangan amal hari kiamat tanpa diupah sedikit pun. Kenapa dia bilang tanpa diupah? Karena kita keluarkan 100.000, dia memang pakai makan nilai 100.000, tapi angka ini tidak hilang di timbangan amal, nanti akan kita terima dan harus melalui mereka. Maka dia mengatakan, lihat orang-orang ini membawa perbekalan-perbekalan kita menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun. Kecuali kalau kita misalnya kesedekahin 100.000, kemudian habis dipakai sama orang tersebut, lalu Allah bilang, dari sedekah itu kalian akan dapat setengahnya.
Artinya ada pahalanya 50.000. Berarti kan ada upah buat orang miskin itu ya. Tapi ini enggak. 100.000 kita sedekain, 100.000 dikasih angkanya di timbangan amal, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Berarti kan seperti mereka tidak terima upah sebenarnya. Bisa ditangkap pesannya ya. Karena selama ini persepsi kita, Bapak Ibu sekalian, sedekah itu berarti dia yang butuh, ya. Terus kita anggap remeh orang, kita buka cemberut sama dia karena kita anggap dia yang butuh. Padahal sebenarnya kita yang butuh dengan sedekah itu. Cari, kejar kantong-kantong sedekah itu dan keluarkan kepada mereka. Karena kita yang butuh untuk nilainya. Melalui mereka lah kita akan dapat nanti di timbangan amal kita pada hari kiamat. Kemudian juga saya ingatkan kembali setelahnya ada perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ini Bapak Ibu harus perhatikan, kalau Allah sudah amanahkan Bapak Ibu jabatan, pekerjaan, bisnis dan sudah ada income-nya, Ali mengingatkan radhiyallahu anhum, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kegerabatan dengannya. Ingat kerabat-kerabat dekat. Dimulai dari